Selamat jumpa adik-adik. Jurusan Pendidikan Biologi kembali menampilkan seri pembelajaran biologi dengan pendekatan JAS melalui metode bermain peran di Pondok Modern Slamet, Kabupaten Kendal. JAS atau jelajah alam sekitar adalah sebuah pendekatan pembelajaran biologi dengan memanfaatkan lingkungan alam, budaya, dan teknologi, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempelajari fenomenanya. Bermain peran yang akan ditampilkan kali ini berturut-turut adalah 1. Tingkatan organisasi, 2. Komponen ekosistem, 3. Suksesi primer, 4. Suksesi sekunder, 5. Pengamatan ekosistem daratan, 6. Piramida ekologi, 7. Perubahan ekosistem hutan dan rawa, 8. Keseimbangan alam. Setelah bermain peran, kegiatan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semua, selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Perkenalkan, nama saya adalah Laili Kamilia Rusia. Di sini saya sebagai presenter. Kali ini kita akan mempelajari suatu ekosistem dengan bermain peran. Sebelumnya, apakah ekosistem itu? Apakah ada yang tahu? Di sini kita akan mempelajari suatu ekosistem dengan bermain peran. Bagi teman-teman yang akan bermain peran, apakah sudah siap? Siap. Nah, untuk teman-teman yang lain bisa mengamati, mencatat, dan mendengarkan dengan baik. Nah, berikut ini akan tampil adegan yang menjelaskan tentang suatu makhluk hidup dalam ekosistem. Akibat terjadinya interaksi antar organisme, terjadilah tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan adegan berikut ini. Aku disebut sebagai individu karena aku merupakan makhluk hidupnya. Nah, sekarang aku akan mencari teman-temanku. Halo. Nah, sekarang kami bertiga disebut sebagai populasi karena kami juga merupakan sekelompok individu spesifis yang menempati suatu daerah tertentu. Sekarang aku lapar. Yuk kita bersama-sama melewati itu. Ayo. Wah, asik. Aku mau bunga yang paling manis. Aku adalah individu lawan, maka aku disebut individu. Bila aku dengan temanku, berarti aku disebut populasi. Kami juga disebut populasi karena kita adalah sekumpulan dari mawar. Wah, gawat, kupu itu akan menyelamatkan kita. Nah, sekarang populasi kupu-kupu dan populasi bawah saling berinteraksi dan menempati suatu habitat. Itu disebut sebagai komunitas. Sedangkan fungsi dan jabatan organisme dalam suatu komunitas disebut sebagai misia. Aku adalah batu, aku termasuk ekosistem. Hai, aku adalah matahari. Sekarang kami disebut sebagai komponen ekosistem. Aku sebagai sumber energi ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara komponen biotik dan abiotik. Sedangkan biosfer merupakan ekosistem yang ada di alam semesta ini. Sebuah peran dalam pembentukan suatu komunitas. Karena matahari mulai tenggelam, maka kupu-kupu pun berterbangan. Nah,
setelah melakukan adegan-adegan yang tadi sudah jelaskan, sekarang bagaimana kalau kita sekarang belajar tentang penyusun ekosistem yang terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Hai, aku merupakan komponen abiotik. Aku bisa terdiri dari tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Adalah tanah. Aku merupakan tempat hidup seluruh organisme. Karena sebagian besar kebutuhan hidup makhluk hidup berasal dari diriku. Maka suatu perkembangan ekosistem, khususnya ekosistem darat, contohnya ini nih. Dia itu kalau tidak ada aku tidak akan bisa hidup. Contohnya tanaman. Tanaman ini mengambil unsur hara dari dalam diriku. Unsur hara tersebut contohnya itu ion, garam-garam mineral. Aku air sekitar 80 sampai 90%. Sekitar 80 sampai 90% tubuh makhluk hidup tersusun olehku. Hebatnya lagi, 70% muka bumi ini penyusunnya juga aku. Jadi aku memiliki peran yang sangat penting dalam organisme laut. Hewan darat juga membutuhkanku. Mereka meminumku supaya mereka tidak kehausan. Dan tumbuhan, mereka menyerap ion dan garam mineral dalam bentuk zat larut untuk menjaga kesuburannya. Aku adalah udara yang ada di atmosfer. Aku merupakan sumber zat tertentu seperti O2, CO2, N2, H2. O2 sangat dibutuhkan oleh hewan untuk bernafas, sedangkan tanaman membutuhkan CO2 untuk melakukan fotosintesis. Aku merupakan komponen tanah. Tanah yang cukup pori akan baik pertukaran udaranya, sehingga baik untuk melakukan proses mineralisasi dan berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Aku adalah matahari. Aku adalah sumber cahaya dan energi dari bumi. Di permukaan bumi, aku sangat diperlukan untuk tanaman. Contohnya sebagai fotosintesis, karena semua spektrumnya sangat berguna bagi dia. Dan hanya spektrum yang berwarna merah, biru, dan nila saja yang bisa. Dan penyinaran terhadap bumi itu sangat berbeda dan tidak merata. Oleh sebab itu, setiap makhluk hidup dituntut untuk dapat bisa menyesuaikan diri agar dapat menyerap kualitas dan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Hai, aku merupakan komponen biotik. Aku bisa terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer, dan traditifor. Hai, aku disebut produsen. Aku mampu menyusun senyawa organik menjadi zat makananku sendiri melalui fotosintesis dan pantulan sinar matahari. Saat melakukan fotosintesis, aku membutuhkan CO2 dan H2O. Radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofilku. Energi ini melalui fotosintesis, energi ini digunakan untuk menangkap CO2 dan H2O menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat dan senyawa lainnya. Energi ini nantinya akan dipecah dalam proses respirasi dalam tumbuhan itu sendiri. Aku disebut sebagai konsumen. Kalau aku tidak mampu menyusun senyawa organik untuk dijadikan makananku sendiri. Sedangkan aku dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, serta parasit yang hidup dalam organisme jaringan lain yang sifatnya merugikan. Hai, aku dekomposer. Tugasku adalah merombak sisa organisme lain. Contohku bakteri dan jamur. Halo, kalau aku detritivore atau namanya pengurai. Contoh lainku ialah cacing tanah, siput, lipan ataupun keluing. Aku hanya makan partikel organisme yang telah hancur. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang suksesi, di mana suksesi merupakan perubahan komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah secara teratur. Ada 2 macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder.
Suksesi primer terjadi apabila suatu ekosistem mengalami perubahan secara langsung, secara total. Seperti contoh berikut ini, terjadinya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Aku merupakan ekosistem darat. Karena terjadi bencana alam seperti gunung meletus, aku menjadi lava yang membeku dan seterusnya menjadi lahan gundul. Ekosistemku menjadi rusak dan tidak ada organisme yang tumbuh di atasku ini. Adalah spora jamur. Aku berasal dari tempat yang jauh. Karena tubuhku ringan, maka aku mudah terbawa oleh angin. Hingga akhirnya aku jatuh di sini. Tapi dengan adanya temanku si alga biru, aku dapat bersimbiosis dengannya membentuk Dicadus. Aku dapat tumbuh dengan subur, walaupun di tempat yang kurang menguntungkan, hingga akhirnya aku disebut sebagai vegetasi pioner. Wah, hebatnya si Lekenes. Dia dapat hidup sebagai vegetasi perintis di lahan yang rusak di sana. Aku pasti juga dapat hidup di sana juga dong. Wah, mana ya si angin? Kalau ada si angin, spor aku dapat terbang ke sana. Setelah aku jatuh di tempat yang sesuai, maka aku akan tumbuh dan mengalami pergiliran keturunan generasi gametofit dan generasi sporofit. Aku bisa berkembang biak dengan seksual dan aseksual. Jadi jangan heran jika aku dapat tumbuh dengan cepat. Setelah Lisanas dan Lumut dapat tumbuh di sana, hal ini memungkinkan aku untuk dapat tumbuh di sana juga. Dengan bantuan si angin juga, spor aku akan jatuh di tempat yang sesuai di sana. Aku akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku. Aku juga mengalami pergiliran keturunan seperti halnya lumut. Namun aku sudah dapat bedakan antara daun, batang, dan akar. Struktur tubuhku lebih tinggi daripada lumut. Jadi umumnya aku akan menutupi si lumut. Adanya timbunan suatu zat hancuran atau serta terbentuknya lapisan-lapisan tanah atau stratifikasi lumpur memungkinkan tumbuhnya tanaman yang lebih besar, yaitu aku subur. Jika tanah ini subur, maka aku bisa menutupi lahan ini menjadi padang rumput. Ekosistem baru sudah terbentuk, banyak sekali ya jenis-jenis organismenya. Tinggal aku saja yang belum tumbuh. Tapi aku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa tumbuh dengan besar dan menjadi hutan kayu pada komunitas klimaks. Tapi sabar sajalah. Suksesi yang lain adalah suksesi sekunder, di mana suksesi ini terjadi karena adanya kerusakan, tapi tidak memusnahkan komunitasnya. Setelah itu, secara lambat dan teratur, maka komunitasnya akan mengalami perubahan lagi. Dulu, area ini adalah seperti itu. Karena digunakan untuk pembangunan pondok, maka ekosistem sawah ini berubah menjadi permukaan tanah yang tumbuh atau tanah terbuka. Kemudian, apabila tanah gundul ini dibiarkan saja, maka rumput yang sejenis akan tumbuh dan semakin lama semakin bertambah. Selanjutnya, herba akan muncul, misalnya seperti putri malu. Lihat. Akhirnya, terjadilah klimaks yang merupakan puncak dari suksesi.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Laporannya, laporan 1, 3. Biar stabil dulu baru dibaca. Ya. 5. Beberapa materi. Yang pertama materi tentang komponen ekosistem. Setelah semua kegiatan di sekolah selesai, kegiatan berikutnya adalah menjelajahi kebun teh Medini di kaki Gunung Ungaran untuk mengetahui keanekaragaman hayati dan melihat suksesi primer yang ada. Gimana baunya? Apa? Apa? Iya betul. Namanya apa? Namanya akar wangi. Akarnya wangi itu untuk apa? Yang kumpulan spora namanya apa? Seperti kita. Apalagi yang kelihatan jelas, tahu suplin ya. Juga pinggir-pinggirnya itu coklat ya. Dengan biasa ditaruh di dalam kertas atau amplop. Pulang. Emang ini. Terus ini nanti kan bisa. Bisa selagi yang makan. Biar enggak. Ini sukanya makan rambut. Sikat di bawah. Bahan baku tuh lihat akar. Di sini kan ada masyarakat siapa Jadi makanan lagi, jadi waktunya nanti dan diberikan oleh komunitas. 1 bulan ke
Ada yang mau bertanya? Ya, Siti. Sekali lagi. Kami telah merancang ekosistem yang jumlahnya seimbang antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Keseimbangan terdiri antara produsen dengan konsumen 1, sedangkan konsumen 2 seimbang dengan konsumen 3. Dan apabila terjadi maksudnya kekurangan antara produsen nggak bisa punya kurang, tidak memenuhi standar 12, punya kurang 11, maka antara konsumen 1 tentunya akan kehabisan makanan. Salah satu dari mereka akan kehabisan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memainkan drama tentang ekosistem, keseimbangan ekosistem di darat atau tepatnya di hutan. Ceritanya ialah pertama-tama dari sebuah hutan itu ada beberapa pohon yang tumbuh dengan lebat. Selain pohon-pohon itu, di sana juga ada beberapa kijang dan satu harimau. Tetapi setelah beberapa saat ada seorang penebang pohon yang datang dan merubah segalanya. Gimana nih? Hutannya masih lebat dan kijang pun tidak kelihatan. Aku adalah penebang pohon. Pohon besar. Aku akan menebangmu. Aku akan mengambil kayumu untuk diproduksi menjadi perabot rumah tangga, kemudian akan kujual. Aku pasti akan mendapat untung yang besar. Halo kijang. Wah gawat ini, pohon-pohonnya sudah ditebang dan tidak ada tempat bersembunyi. Aku berada di hutan. Suhu udaranya pun naik, oksigennya pun berkurang. Aku adalah harimau yang sedang kelaparan dan aku akan mencari makanan di hutan ini. Nah, kebetulan di sini ada kijang. Hai kijang, akan kutangkap kalian. Setelah itu akan kumakan daging kalian hingga berkenan dan kalian tidak akan bisa lari dari sini. Akhirnya harimau itu dengan mudah menangkap kijang-kijang dan memakannya. Hingga akhirnya populasi kijang pun menurun. Karena hutan-hutan telah ditebangi oleh penebang kayu hingga habis dan sudah tidak ada pepohonan lagi. Ketika turun hujan lebat dan tanah-tanah itu tidak mampu menahan airnya, sehingga terjadi tanah longsor dan bencana alam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem di rawa tentunya dengan cara bermain peran atau role playing. Di suatu rawa yang jernih terdapat banyak ikan yang hidup. Sirkulasi udara di air berjalan dengan lancar dan cahaya dapat masuk dengan sampai ke dasar rawa. Halo, kami adalah ikan penghuni rawa ini. Kami dapat tumbuh baik di sini, tapi sini dapat tumbuh di rawa ini. Airnya jernih, bahan makanan tersedia, dengan oksigen dan cahaya yang cukup untuk pertumbuhan kami. Kami adalah sosok yang mengkonek sawah karena pemakan kami yang dosis. Kami mengalir ke rawa ini
Kami juga membuat rawa ini menjadi tercemar dan keruh. Kami adalah ekor gondok. Kami terbawa aliran air dan masuk ke rawa-rawa. Ekor gondoknya banyak sekali. Jadi susah nih kerjanya. Kami juga kekurangan oksigen. Di sini gelap, tertutup daun-daun dari ekor gondok itu, sehingga cahaya tidak dapat masuk di air. Karena sirkulasi oksigen berkurang, kami pun juga berkurang. Kami banyak yang mati. Dengan banyaknya populasi eceng gondok dapat menyebabkan menurunnya populasi ikan di rawa tersebut. Ikan yang telah mati mengendap di dasar rawa yang lama-kelamaan menyebabkan rawa menjadi dangkal. Demikian adik-adik perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran biologi yang lain. Kita adakan evaluasi dari hari Rabu kemarin sampai hari Jumat ya. Hari Jumat kemarin sampai Rabu mulai Jumat ini. Jadi ada tes mulai dari bab rantai makanan, kemudian kemarin piramida, siklus hidrologi sama siklus geokimia, sama ini yang terakhir adalah keseimbangan ekosistem. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.